Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Naswara Badani, NPM 2415-1024. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan ibu pemilik kedai kelontong untuk membahas mengenai usaha yang dijalankan serta pengelolaan keuangannya. Nah, nama ibu siapa ini? Nama untuk panggilannya. Saya Ibu Putri. Terus nama usahanya apa? Di sini. Kelontong Andri. Yes, Kelontong Andri. Kedai ini dibuka dari tahun berapa? Dari mulai 2009. Berarti kurang 12 tahun. Awalnya kenapa ibu kepikiran buka usaha kedai ini? Ini meneruskan usaha keluarga. Iya, berarti udah berapa generasi tuh? Kalau dari ibu ini generasi kedua. Generasi kedua. Itu bakal buka, modal awalnya kira-kira berapa? 5 juta. Sekarang di kedai ini ibu jual barang apa aja? Ya sama seperti kita lihat sekarang ya. Biasanya yang paling laku di kedai ini dari rokok, minyak, bensin, yang paling laku. Pembelinya kebanyakan warga sekitar sini aja atau ada pembeli lain dari luar? Kebanyakan dari luar karena kan kita jalan lintas. Iya, kalau orang sekitar sini ya ada, tapi tidak begitu banyak. Kedai ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 12. Lebih ya kayak warung Madura. Nah, kalau omset atau pendapatan per hari kira-kira berapa? Kayak kotor. 10 juta. Oh, jangan boleh. Kalau lagi ramai omsetnya bisa naik berapa kira-kira? Waktu lebaran kemarin ini sistem pencatatan keuangannya gimana Bu? Apa udah pakai komputer atau masih tulis tangan? Masih manual. Setiap ada yang beli dicatat nggak Bu? Kayak beli ini dicatat karena manual tadi kan udah. Usaha ini uang usaha sama uang pribadi biasanya ibu pisah atau digabung? Karena usaha ibu itu nggak cuma ini aja di samping lain. Menurut ibu usaha kedai ini sekarang diakui stabil atau masih banyak tantangan? Udah stabil ya, kan ini udah 17 tahun. Nah, yang terakhir nih Bu, kedepannya ibu pengen kedai ini berkembang jadi seperti apa? Berkembang seperti apa? Lebih lengkap lagi. Di kedai ini nggak ada cabang lain selain ini. Mungkin itu aja pertanyaannya dari Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Naswara Madani, NPM 2415-1024. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Saraswati, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi UMKM. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara dan mari kita analisis lagi pengembangan usaha UMKM Kios Andre melalui penerapan akuntansi UMKM dan strategi bisnis berkelanjutan. Profil usahanya, pemiliknya Bapak Andre dan Ibu Fitri, nama usaha Kios Andre, tahun berdiri 2009, jam operasionalnya jam 7 pagi sampai jam 3 pagi. Alamatnya Jalan Tanjung Slamet, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
Latar belakang, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kios Andre yang bergerak di bidang penjualan sembako, rokok, minyak, bensin, eceran, dan lain-lain. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2009 dan masih bertahan hingga saat ini, serta sudah dilanjutkan oleh generasi kedua yaitu Bapak Andre dan Ibu Fitri. Dengan lokasi yang strategis di pinggir jalan lintas, usaha ini memiliki peluang besar dalam menarik pelanggan dan mempertahankan kestabilan usahanya. Namun, di balik kondisi usaha yang terlihat stabil, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan sistem pencatatan keuangan yang masih manual sehingga keuntungan tidak tercatat secara pasti. Selain itu, usaha ini masih berjalan secara sederhana tanpa adanya strategi pengembangan yang jelas. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka usaha akan sulit berkembang di tengah persaingan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik agar usaha dapat terus berkembang dan bertahan di masa depan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi usaha kios Andre saat ini? Yang kedua, bagaimana sistem pencatatan keuangan yang diterapkan pada kios Andre? Yang ketiga, bagaimana upaya pengelolaan usaha yang dilakukan agar tetap stabil? Yang keempat, bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan usaha kios Andre? Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kondisi usaha kios Andre saat ini, yang kedua untuk mengetahui sistem pencatatan keuangan yang digunakan, yang ketiga untuk mengetahui cara pengelolaan usaha agar tetap stabil, yang keempat untuk mengetahui strategi pengembangan usaha kios Andre ke depannya. Analisis usaha. Berdasarkan hasil wawancara, kios Andre memiliki omset penjualan sekitar 10 juta per hari. Jika dihitung dalam 1 bulan, omset ini dapat mencapai sekitar 300 juta dengan asumsi usaha beroperasi tiap hari. Dalam 1 tahun dapat mencapai sekitar 3,6 miliar. Besarnya omset tersebut menunjukkan bahwa usaha ini memiliki perputaran uang yang cukup tinggi serta menarik pelanggan secara konsisten setiap harinya. Namun, omset tersebut belum termasuk keuntungan bersih karena masih harus dikurangi dengan berbagai kebutuhan dan biaya usaha, seperti pembelian stok barang, biaya listrik, serta kebutuhan operasional lainnya. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh tidak sebesar omset yang terlihat. Dengan kondisi tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih teratur agar pemilik usaha dapat mengetahui secara pasti jumlah keuntungan yang diperoleh dan dapat mengelola usaha dengan lebih efektif ke depannya. Modal awal. Usaha kios Andre pada awalnya didirikan pada tahun 2009 dengan modal awal sekitar 5 juta. Pada saat itu, modal tersebut sudah cukup untuk memulai usaha kecil seperti kios kelontong dengan jumlah barang yang masih sangat terbatas. Seiring berjalannya waktu, usaha ini terus berkembang, baik dari segi jumlah barang yang dijual maupun jumlah pelanggan yang datang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha yang dilakukan mampu mempertahankan keberlangsungan usaha hingga bertahun-tahun. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, perkembangan usaha kios Andre dapat dikatakan cukup signifikan. Hal ini terlihat dari omset penjualan yang sudah mencapai sekitar 10 juta per hari, yang menunjukkan adanya peningkatan skala usaha dari waktu ke waktu. Dari modal awal yang relatif kecil, usaha ini mampu berkembang menjadi usaha yang memiliki perputaran uang yang besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kios Andre memiliki potensial lebih baik untuk terus berkembang apabila didukung dengan pengelolaan yang lebih optimal. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama, kondisi kios Andre saat ini. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi usaha kios Andre saat ini tergolong stabil dengan jumlah pelanggan yang cukup konsisten setiap harinya. Hal ini didukung oleh lokasi usaha yang berada di pinggir jalan lintas, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat maupun pengguna jalan. Selain itu, barang yang dijual seperti sembako, rokok, minyak, dan bensin eceran merupakan kebutuhan sehari-hari yang selalu dibutuhkan oleh konsumen. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi tersebut, pemilik usaha disarankan untuk memulai melakukan inovasi sederhana, seperti menambah jenis barang yang lebih variatif dan mengikuti kebutuhan pasar. Selain itu, menjaga kualitas pelayanan dan ketersediaan stok juga perlu diperhatikan agar pelanggan tetap loyal dan usaha dapat berkembang lebih baik di masa depan. Yang kedua, sistem pencatatan keuangan.
Sistem pencatatan keuangan pada kios Andre masih dilakukan secara manual dan sederhana. Pemilik usaha mencatat pemasukan dan pengeluaran secara apa adanya tanpa menggunakan sistem yang struktur. Hal ini menyebabkan data keuangan tidak tersusun rapi dan sulit untuk dianalisis, sehingga keuntungan bersih tidak dapat diketahui secara pasti. Sebagai solusi, kios Andre disarankan untuk menggunakan aplikasi software pencatatan keuangan sederhana yang dapat diakses melalui smartphone. Dengan adanya aplikasi tersebut, pencatatan keuangan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan otomatis, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam mengetahui kondisi keuangan serta membantu dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, upaya pengelolaan usaha agar tetap stabil. Dalam menjaga kestabilan usaha, pemilik kios Andre melakukan upaya seperti menjaga ketersediaan stok barang dan memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Selain itu, penyesuaian jenis barang dengan kebutuhan masyarakat sekitar juga menjadi salah satu cara agar usaha tetap diminati dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Sebagai langkah penguatan, pemilik usaha dapat melakukan perencanaan usaha yang lebih terarah, seperti mengatur stok barang secara efisien dan mengevaluasi penjualan secara berkala. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan terstruktur, usaha tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga memiliki peluang agar berkembang secara optimal. Yang keempat, strategi pengembangan kios Andre. Dalam pengembangan usaha kios Andre masih berjalan secara sederhana tanpa ada strategi yang jelas. Hal ini membuat usaha cenderung stagnan dan kurang memiliki inovasi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Padahal di tengah persaingan usaha yang semakin meningkat, strategi pengembangan sangat diperlukan agar usaha dapat terus berkembang. Sebagai solusi, pemilik usaha dapat memulai menerapkan strategi seperti menambah variasi barang, memperbaiki tampilan kios agar lebih menarik, serta memanfaatkan teknologi sederhana seperti promosi melalui media sosial. Selain itu, penerapan sistem pencatatan yang lebih baik juga dapat mendukung pengembangan usaha secara keseluruhan sehingga usaha dapat berkembang menjadi lebih maju dan modern. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kios Andre merupakan salah satu usaha UMKM yang telah mampu bertahan dan berkembang sejak tahun 2009 hingga saat ini. Usaha ini memiliki kondisi yang tergolong stabil dengan jumlah pelanggan yang cukup konsisten setiap harinya. Hal tersebut didukung dengan lokasi usaha yang strategis serta jenis barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga permintaan terhadap produk relatif tetap dan berkelanjutan. Dari segi keuangan, kios Andre memiliki omset yang cukup besar, yaitu sekitar 10 juta per hari, yang jika diakumulasikan dapat mencapai ratusan juta per bulan hingga miliar rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Namun demikian, besarnya omset tersebut belum diimbangi dengan sistem pencatatan keuangan yang baik, karena masih dilakukan secara manual, sehingga keuntungan bersih tidak dapat diketahui secara pasti. Selain itu, dalam pengelolaan usaha, kios Andre masih menggunakan cara yang sederhana tanpa adanya perencanaan dan strategi pengembangan yang jelas. Meskipun usaha tetap berjalan dengan stabil, namun kondisi ini dapat menghambat perkembangan usaha di masa depan apabila tidak dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan usaha yang lebih struktur serta menerapkan strategi yang tepat agar usaha tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang secara optimal. Saran: berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan usaha kios Andre ke depannya. Pertama, pemilik usaha disarankan untuk mulai menggunakan sistem pencatatan keuangan yang lebih modern, seperti aplikasi atau software pencatatan keuangan berbasis smartphone atau komputer. Dengan adanya sistem tersebut, pencatatan pemasukan dan pengeluaran dapat dilakukan secara lebih rapi, terstruktur, dan akurat, sehingga pemilik usaha dapat mengetahui keuntungan bersih secara jelas serta mempermudah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pemilik usaha perlu meningkatkan pengelolaan usaha dengan membuat perencanaan yang lebih terarah, seperti mengatur stok barang secara efisien, melakukan evaluasi penjualan secara berkala, serta mencatat barang-barang yang paling laris. Hal ini bertujuan agar usaha dapat berjalan lebih relatif dan mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Yang ketiga, dalam rangka pengembangan usaha disarankan untuk melakukan inovasi seperti menambah variasi barang yang dijual, memperbaiki tampilan kios agar lebih menarik, serta memanfaatkan teknologi untuk promosi misalnya melalui media sosial.
Dengan adanya strategi tersebut, usaha dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan daya saing di tengah perkembangan UMKM yang semakin pesat. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan kios Andre dapat terus berkembang menjadi usaha yang lebih maju, memiliki pengelolaan yang baik, serta mampu bersaing secara optimal di masa yang akan datang. Sekian video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.